Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai implementasi digital arsip dalam penerapan teknologi digital dalam aktivitas perkantoran. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan transformasi digital itu? Jadi, transformasi digital adalah prospek integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek kehidupan atau organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing. Prospek ini melibatkan perubahan mendasar dalam cara kerja, budaya, serta model bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, keputusan awal, kecerdasan buatan, dan data besar. Nah, selanjutnya arsip digital. Apa itu arsip digital? Arsip digital adalah dokumen yang disimpan dalam format elektronik, baik itu teks, gambar, audio, video, atau format lainnya. Arsip digital disimpan pada media penyimpanan elektronik seperti komputer, hard disk, server, atau cloud storage. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dari digital arsip sendiri. Yang pertama yaitu kemudahan akses. Penyimpanan arsip secara digital membuat arsip tersebut dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Sehingga kita yang memiliki kepentingan tidak harus mencarinya secara langsung untuk mengakses data yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu kemudahan kolaborasi. Ini dapat membantu kolaborasi antar rekan kerja, antar tim, ataupun dengan rekan kerja menjadi lebih lancar. Dokumen mampu dibuat, dimodifikasi, dan dikelola secara paralel, sehingga tidak ada dokumen kertas yang perlu dipindahkan ke sana kemari. Dan yang ketiga yaitu keamanan data terjamin. Dibandingkan dengan data fisik, data digital jauh lebih aman. Setiap data tersimpan dalam server dokumen pusat. Kita juga dapat menambahkan perlindungan ekstra pengamanan data jika diperlukan, sehingga risiko data yang hilang atau rusak atau tercuri sangat rendah. Dan yang keempat yaitu recovery lebih mudah. Karena terdapat sebab-sebab lain, data bisa saja hilang. Namun, data digital cenderung lebih mudah dilakukan recovery, sedangkan data fisik yang rusak atau hilang lebih sulit diperbaiki atau tidak mungkin diperbaiki. Selanjutnya, yang kelima, mudah dicari. Mencari data mungkin bukan hal yang sulit jika data yang kita miliki hanya puluhan atau ratusan saja. Tetapi akan sangat merepotkan jika kita memiliki puluhan ribu atau bahkan jutaan data. Namun, jika menggunakan data digital, pencarian data bisa dilakukan dalam beberapa detik saja. Nah, yang keenam yaitu pelayanan lebih maksimal. Dengan pencarian yang lebih mudah, waktu proses data juga lebih cepat. Di samping itu, hasil yang didapatkan juga lebih tepat dan akurat, sehingga user atau customer bisa mendapatkan pelayanan yang lebih memuaskan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hemat biaya. Pada awalnya, mungkin membutuhkan biaya yang tidak kecil, namun setelah seluruh dokumen terarsip dengan baik, kita hanya perlu mengeluarkan biaya perawatan dan perpanjangan layanan saja, sehingga biaya pembelian kertas, map, atau lemari arsip bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Selanjutnya, contoh arsip digital. Terdapat beberapa contoh arsip yang berbentuk elektronik digital yang dapat disimpan menggunakan alat elektronik seperti komputer. Nah, contoh-contoh tersebut diantaranya yang pertama ada arsip rekaman suara atau audio. Jenis arsip ini biasanya direkam atau disimpan dalam bentuk suara dan dapat meliputi berbagai macam rekaman suara seperti rekaman seminar, wawancara, atau acara penting lainnya. Yang kedua, arsip rekaman gambar. Jenis arsip ini meliputi berbagai macam rekaman gambar atau foto dalam format digital, seperti dokumen, laporan, atau informasi penting lainnya yang disimpan dalam bentuk file gambar. Yang ketiga, arsip digital atau elektronik. Arsip ini meliputi berbagai macam dokumen dalam bentuk digital, seperti email, file dokumen, presentasi, spreadsheet, dan informasi penting lainnya.
yang disimpan dalam bentuk file elektronik. Yang keempat, arsip tulisan dalam bentuk pengetikan. Arsip tulisan meliputi berbagai macam dokumen dalam bentuk tulisan, seperti dokumen kontrak, surat, laporan, dan informasi penting lainnya yang disimpan dalam bentuk file dokumen. Nah, yang terakhir yaitu arsip mikrofilm. Arsip mikrofilm adalah berbagai macam dokumen yang disimpan dalam bentuk mikrofilm, yang merupakan salinan kecil dari dokumen asli yang diperkecil dalam ukuran dan disimpan dalam bentuk film khusus. Nah, selanjutnya dampak positif dari implementasi. Yang pertama ada efisiensi operasional. Digital arsip memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari dokumen fisik. Hal ini meningkatkan produktivitas karyawan dan efisiensi kerja secara keseluruhan. Kemudian ada pengurangan biaya. Dengan mengurangi penggunaan kertas, tinta, dan ruang penyimpanan fisik, organisasi dapat menghemat biaya operasional. Selain itu, biaya pemeliharaan dan pengelolaan dokumen fisik juga berkurang. Kemudian, keamanan data yang lebih baik. Digital arsip memungkinkan penerapan langkah-langkah keamanan yang lebih canggih, seperti enkripsi dan kontrol akses untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Yang keempat ada peningkatan kolaborasi. Dengan dokumen yang tersedia secara digital, kolaborasi antar tim dan departemen menjadi lebih mudah. Karyawan dapat mengakses dan berbagi informasi secara real time, meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Kelima ada kepatuhan terhadap regulasi. Digital arsip memudahkan organisasi untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku terkait penyimpanan dan pengelolaan data, termasuk perlindungan data pribadi, aksesibilitas yang lebih baik. Ada dokumen digital dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi, memungkinkan fleksibilitas kerja dan mendukung model kerja jarak jauh. Nah, selanjutnya ada tantangan implementasi. Yang pertama, resistensi dari manajemen dan SDM. Perubahan menuju arsip digital seringkali mendapat resistensi dan penolakan dari beberapa pihak dalam manajemen organisasi yang dikelola. Tentu tidak bisa dihindari. Pasalnya, kehadiran arsip elektronik akan mengubah cara kerja manajemen secara menyeluruh, sehingga manajemen sebagai poros teratas perusahaan atau instansi pemerintahan harus mengadopsinya dengan cepat. Hal ini tentu menyulitkan, terutama jika manajemen belum terbiasa bekerja dengan dokumen yang sepenuhnya tersedia dalam format digital. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi. Ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, dan pasokan listrik yang stabil masih menjadi tantangan utama dalam implementasi arsip digital, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai. Kondisi ini seringkali menyebabkan gangguan teknis seperti terputusnya akses karena listrik padam atau koneksi internet yang tidak stabil yang pada akhirnya berdampak langsung pada aksesibilitas, keandalan, dan kontinuitas pengelolaan arsip digital secara efektif. Yang ketiga, biaya implementasi dan pemeliharaan transformasi ke arsip digital memang membutuhkan investasi awal yang besar, mencakup pengadaan perangkat, pengembangan sistem, pelatihan, serta pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak maupun perangkat keras secara berkala, sehingga tak jarang muncul anggapan bahwa migrasi ke arsip elektronik terlalu mahal, tidak aman, dan menyulitkan pengguna dalam pencarian data. Yang keempat, ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan arsip digital pada perangkat dan format teknologi tertentu yang rentan mengalami keusangan technological obsolescence menciptakan krisis baru dalam pengelolaan informasi jangka panjang, di mana perubahan teknologi atau hilangnya dukungan terhadap format tertentu dapat membuat arsip yang tersimpan tidak lagi dapat diakses atau dibaca di masa depan. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius karena tanpa strategi migrasi data dan pembaruan sistem yang terencana, institusi dapat kehilangan akses terhadap arsip vital yang seharusnya menjadi fondasi pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan pelestarian sejarah organisasi. Yang kelima, ada keamanan dan privasi digital. Ancaman seperti peretasan, malware, dan kegagalan sistem menimbulkan krisis kepercayaan terhadap keamanan arsip digital. Ketakutan ini sering menghambat adopsi digitalisasi,
Meskipun manfaatnya jelas, tanpa sistem keamanan cyber yang kuat dan edukasi yang tepat, keraguan ini akan terus menjadi penghalang utama dalam transformasi arsip secara digital. Yang keenam, ada kurangnya regulasi dan standar. Tambahnya proses birokrasi dalam pembuatan peraturan yang mengakomodasi arsip digital menyebabkan implementasinya tidak berjalan optimal. Terlebih ketika disertai dengan kurangnya standar dan kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan, penyimpanan, serta akses arsip digital. Ketidakjelasan ini tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga menimbulkan masalah serius terkait legalitas dan interoperabilitas antar sistem, yang pada akhirnya mengancam keandalan dan keberlanjutan pengelolaan arsip digital dalam jangka panjang. Yang ketujuh, ada permasalahan migrasi dan manajemen data. Migrasi arsip fisik ke digital memerlukan ketelitian tinggi agar data tidak hilang. Ditambah tantangan dalam manajemen metadata dan standarisasi format agar arsip tetap mudah diakses. Tanpa hal ini, digitalisasi justru beresiko menghasilkan data yang tidak terstruktur dan sulit dimanfaatkan. Yang terakhir, ada keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli yang memahami teknologi arsip digital dan proses digitalisasi menjadi hambatan serius dalam mewujudkan sistem. Terakhir nih teman-teman, berikut ialah contoh pembuatan arsip digital di Google Drive menggunakan sistem nomor. Yang pertama, pastikan kalian memiliki aplikasi Google Drive, kemudian ke halaman utama dan klik tanda plus, bisa pada handphone maupun laptop. Yang kedua, buat folder utama untuk arsip digitalmu, misalnya PT Bumi Citra Permai Tbk. Yang ketiga, di dalam folder utama itu, kalian bisa membuat subfolder arsip, surat keluar dan surat masuk, buku arsip, dan daftar klasifikasi arsip penomoran. Nah, dengan adanya buku arsip dan daftar klasifikasi arsip akan memudahkan kalian untuk mencari surat-surat yang diinginkan. Nah, kita pakai sistem penomoran yang sederhana ya, seperti di contoh. Kita mulai dari arsip yang ke 100, 200, dan 300. Yang kelima, diambil dari angka 100, maka buatlah folder di dalamnya berawal dari 110, 120, 130, dan seterusnya. Nah, yang keenam, sama seperti sebelumnya, buat kembali folder baru di dalam 110 ini yang berisikan dimulai dari 111 hingga 119, yang artinya bisa berisikan 10 file secara berurutan. Sekarang, upload hasil scan atau foto dokumenmu ke folder yang sesuai dan rename file-file tersebut sesuai sistem penomoran yang sudah dibuat. Hal ini penting banget biar mudah untuk mencarinya di kemudian hari. Nah, itu dia sedikit penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat.